Terima kasih karena Engkau telah turun bagi setiap kami dan mengerjakan karya keselamatan di dalam pelayanan-Mu di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau bukan hanya menjadi firman yang jauh, tapi menjadi firman yang sangat dekat bagi setiap kami. Yang memberikan kami bukan hanya pengetahuan, tapi memberikan kami hidup. Yang bukan hanya membawa kami pada penglihatan siapa akan Allah, tapi kami bisa merasakan siapa Allah di tengah-tengah hidup kami. Terima kasih karena semuanya itu Engkau kerjakan bagi setiap kami, makhluk-makhluk yang berdosa ini. Dan saat ini kami datang ke hadapan-Mu, menyadari bahwa firman itu hidup bagi setiap kami, dan firman itu terus berkuasa bagi kami sampai hari ini dan sampai seterusnya. Karena itu kami datang di hadapan-Mu, tertunduk memohon agar Engkau memimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Pimpin setiap kami, hamba-Mu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar. Kami sama-sama belajar, kami sama-sama bertobat, kami sama-sama berubah di dalam hidup kami, sehingga kami dapat memuliakan Engkau dalam sepanjang hidup kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah lahir bagi kami, Tuhan yang terus berkarya bagi setiap kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Kok rasanya cuma ada 3 orang ya di gereja ini ya. Selamat pagi. Ya. Mari kita sama-sama membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas, pasalnya yang ke-24, ayat yang ke-44 hingga 49. Injil Lukas, pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-44 hingga yang ke-49. Lukas 24, pasal yang terakhir, ayat yang ke-44 hingga yang ke-49. Kita akan membacakannya secara silih berganti. Saya akan bacakan yang genap. Bapak Ibu jemaat semua silakan membacakan ayat yang ganjil. Lukas 24 ayat 44 hingga yang ke-49. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam salah satu khotbahnya, Pastor Skip Heitzig itu membagikan satu pengalaman menarik ketika dia pergi ke Yerusalem. Ada gereja yang dibangun di atas Bukit Zaitun dan banyak orang pergi ke sana untuk berdoa. Bahkan ada di antaranya juga yang datang itu mencium lantai atau tanah atau batu yang ada di sana karena mereka percaya di sana merupakan tempat Yesus, tempat terakhir Yesus berpijak sebelum akhirnya naik ke surga. Jadi ada satu tempat yang kemudian mereka semen, mereka buat sebagus mungkin dan kemudian mereka bangun gereja di atasnya seperti yang ada di tampilan yang ada di depan ini. Namun menariknya Pastor Skip Heitzig kemudian mengatakan bahwa ada beberapa gereja lain juga sebenarnya yang mengaku-ngaku di sekitar gereja itu
Ada gereja lain juga sebenarnya yang mengaku-ngaku bahwa gereja tersebut dibangun di atas posisi terakhir Yesus sebelum naik ke surga. Jadi tergantung dari denominasi mana gerejanya atau dia percaya kepada sejarawan yang mana, maka dia akan pergi ke gereja itu dan percaya kepada gereja itu, percaya kepada cerita bahwa itu merupakan titik atau tempat terakhir Yesus berpijak sebelum kemudian naik ke surga. Lalu kemudian Pastor Skip Heitzig mengatakan bahwa menariknya dari semuanya itu, dari semua gereja yang mengaku bahwa gerejanya gerejanya dibangun di tempat terakhir, di titik terakhir Yesus berdiri, mereka semua atau semua gereja itu dibangun di atas Bukit Zaitun, di mana posisinya itu masih sangat jauh, terlalu jauh dari Betania, kota Betania. Dan kalau kita membaca perikop yang baru saja kita baca, setelah bagian yang kita baca, satu ayat di bawahnya, itu jelas sekali bahwa di sana dituliskan keluar dari kota Betania, di luar tapi tidak jauh dari sana. Kemudian Pastor Skip Heitzig mengatakan bahwa menyimpulkan dari ceritanya ini, mengakhiri ceritanya ini, mengakhiri pengalamannya ini dengan mengatakan bahwa kalau seandainya orang Kristen itu membaca Alkitab baik-baik, membaca kebenaran firman Tuhan baik-baik, tidak mungkin semudah itu orang untuk dapat percaya atau bahkan fanatik dengan perkataan yang tanpa dasar. Saudara, terlepas dari apakah yang benar itu adalah pendeta Skip Heitzig atau pastor Skip Heitzig atau gereja-gereja yang dibangun di sana, terlepas dari semuanya itu, terlepas di mana terakhir kali Yesus bersama dengan murid-murid, terlepas dari semuanya itu, panggilan Yesus kepada murid-murid, panggilan yang diberikan kepada kita semua, bukanlah untuk mencari jejak kaki Yesus yang terakhir. Bukan. Bukan untuk mencetak jejak kaki terakhirnya itu seperti artis-artis Hollywood. Bukan. Tuhan tidak pernah mengatakan itu. Bahkan Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan, tempat saya berdiri terakhir ini, nanti engkau bangun gereja. Enggak. Enggak. Yesus tidak pernah mengatakan itu. Oleh karena itu saya setuju dengan kesimpulan yang diberikan Pastor Skip Heitzig. Kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan baik-baik, tanpa mengurangi bagian-bagian yang kita tidak suka, dan menambah-nambahkan bagian yang kita suka, maka gak akan begitu mudah kita tersesat atau disesatkan oleh perkataan yang tanpa dasar. Melihat patung Yesus yang begitu besar, wah bersyukur, nangis-nangis, tunduk sampai ke lantai, cium-cium. Saudara, tidak akan mungkin kita sefanatik itu, dan tidak mungkin kita akan sebodoh itu melakukan hal-hal yang seperti itu. Dan kita juga tidak akan menyesatkan orang-orang dengan firman yang kita kurang-kurangi. Kita akan mencari dan berusaha untuk menjadi yang pas, yang sesuai dengan kebenaran firman atau keinginan daripada Yesus Kristus. Saudara, mengapa saya mengatakan kita akan berusaha menjadi yang pas? Sederhana, karena identitas kita sebagai saksi. Saudara, kita semua percaya bahwa ayat yang ke-48 dari bagian yang kita baca bukan hanya berbicara kepada para rasul. Bukan. Kita percaya bahwa itu juga berbicara kepada semua orang percaya sampai hari ini. Yesus menegaskan identitas saksi ini bukan karena melihat wujudnya, bukan. Tapi karena mengalami karyanya dan mendengarkan perkataannya. Dan kalau misalnya kita melihat bagian ini, maka bagian ini menegaskan bahwa pengajaran itu bukan berhenti pada zaman Rasul saja, tapi terus berlanjut sampai kepada masa kita hari ini. Pengajaran yang diberikan oleh Yesus Kristus terus diperdengarkan kepada kita, bahkan dapat kita baca setiap harinya. Yang artinya
identitas sebagai saksi itu bukan hanya disematkan kepada para rasul, melainkan identitas sebagai saksi itu disematkan pada setiap kita sampai pada masa ini. Semua, mau yang itu muda, mau itu yang tua, mau itu laki-laki perempuan, mau itu orang-orang yang punya jabatan di gereja ataupun orang-orang yang tidak punya. Semua orang percaya yang masih mendengarkan firman Tuhan, dia adalah saksi. Saudara, itulah penegasan yang Yesus katakan. Bukan orang-orang yang melihat secara mata fisik, melihat kebangkitan Yesus, bukan. Memang mereka adalah orang-orang yang khusus. Para rasul adalah orang-orang yang khusus karena dapat melihat langsung Yesus Kristus. Tapi Yesus menegaskan identitas sebagai saksi bukan dibangun atas dasar itu, tapi dibangun atas dasar mengalami karyanya dan mendengarkan kebenarannya, firman-Nya, pengajarannya. Maka sebagai saksi, penekanan yang Yesus berikan untuk setiap kita adalah menghidupi apa yang disaksikan, atau menghidupi kesaksian kita, panggilan kita, yakni pertobatan dan perubahan hidup. Saudara, tidak mudah bagi seorang anak untuk percaya rokok itu berbahaya kalau orang tuanya sendiri masih merokok, atau orang yang memberitahukannya masih merokok. Tidak mudah bagi seorang anak untuk percaya bahwa berbohong itu adalah dosa kalau orang tuanya masih mengajarkan bohong-bohong, atau pakai istilah bohong-bohong kecil. Tidak mudah untuk seorang anak percaya. Dan sama halnya tidak mudah bagi seseorang untuk dapat menyampaikan pertobatan kalau dirinya sendiri tidak memperlihatkan perubahan hidup setelah mengenal Yesus. Tidak mudah seseorang untuk dapat percaya ketika melihat kita yang hidupnya masih gak karu-karuan, yang masih suka bohong, yang gak ada perubahan hidupnya setelah atau sebelum mengenal Yesus. Gak akan ada yang percaya bahwa Yesus punya kuasa untuk membawa seseorang pada pertobatan. Oleh karena itu, sama halnya seperti minggu lalu yang telah disampaikan bahwa Yesus datang untuk yang sakit. Yesus datang untuk setiap orang berdosa. Semua manusia berdosa, kita tahu itu. Tapi tidak semuanya mengakui keberdosaannya dan kemudian bertobat. Sama halnya dengan itu. Ketika kita tidak mengakui kehadiran kita tidak mengakui identitas kita sebagai orang berdosa, maka tidak akan ada keinginan kita untuk dapat bertobat dari perbuatan dosa. Karena itulah kehadiran Yesus sebenarnya, kehadiran Kristus yang disampaikan oleh Injil sebenarnya untuk membawa kita pada pertobatan dan perubahan hidup. Bukan hanya sekedar mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Bukan. Semua orang bisa mengaku. Semua orang bisa mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Tapi tidak semua orang menghidupi hidupnya, menghidupi pengenalannya, menghidupi pengakuannya tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan. Menghidupi pengakuannya dan kemudian bertobat dan merubah hidupnya. Saudara, selain bertobat dan perubahan hidup, Lukas juga memperlihatkan satu hal penting lainnya di ayat yang ke-45. Ayat 45 mengatakan, ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Saudara, kita mungkin pernah mendengar ada beberapa orang Kristen yang mengkategorikan gereja-gereja yang ada. Mengkategorikan, oh gereja ini nyanyinya merem-merem, nangis-nangis, bagus banget. Hati saya sampai luluh. Gereja ini mengutamakan perasaan, membawa orang-orang untuk dapat merasakan puji-pujian, membawa orang merasakan kehadiran daripada Roh Kudus.
Oh, gereja ini adalah gereja untuk orang-orang pintar. Orang-orang yang mau belajar firman Tuhan dalam-dalam. Yang gak ada tepuk tangannya. Yang fokusnya hanya untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan lain-lain. Saudara, saya tidak menyangkal hal itu sepenuhnya. Karena memang ada gereja-gereja yang mengutamakan hal itu. Saya tidak mau menyangkal itu sepenuhnya. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak semua gereja melakukan hal itu. Tidak semua gereja mengutamakan atau mementingkan satu aspek dan mengabaikan aspek lainnya. Justru beberapa di antaranya sebenarnya adalah jemaatnya sendiri, orang-orang yang ada di dalamnya sendiri, yang memutarbalikkan, yang menghidupi satu aspek saja dan mengabaikan aspek yang lain, yang mementingkan kognitif saja kemudian mengabaikan afektif, atau yang mementingkan afektifnya saja, perasaan saja, dan kemudian mengabaikan bagian daripada firman Tuhan. Oh, waktu pemberitaan Tuhan tidak masalah, yang penting saya hadir di gereja. Waktu puji-pujian saya benar-benar, oh gak apa-apa, saya puji-pujian, tidak usah tepuk tangan, tidak usah memuji Allah, tidak usah ikut-ikut lagu-lagu kontemporer. Yang penting saya mendengarkan firman Tuhan dengan jelas. Saudara, kita memisah-misahkan kedua aspek ini seakan-akan Yesus memisahkan kedua aspek ini. Padahal bagian yang kita baca jelas sekali memperlihatkan bahwa Yesus mementingkan keduanya. Yesus menekankan pentingnya pengalaman, perubahan hidup, pertobatan, kebersamaan dengan Dia. Namun Yesus di saat yang bersamaan juga menekankan bagaimana pengertian, memahami kebenaran Alkitab adalah hal yang harus dilakukan. Hal yang harus dikerjakan oleh saksi. Oleh karena itu ketika kita hanya menekankan satu bagian saja dan mengabaikan yang lainnya, sebenarnya pada saat itu kita tidak menerima kebenaran Injil seutuhnya. Kita hanya sedang mengurangi Injil yang tidak kita suka. Dan kemudian kita menambahkan, melebay-lebaykan bagian yang kita suka. Itu sebabnya bagian yang kita baca mengingatkan kita. Kita harus mengutamakan semuanya itu. Tidak bisa bilang nanti tunggu saya hidupnya berubah lebih baik lagi. Nanti kalau saya hidupnya udah bagus, udah lebih baik, nanti saya baru belajar Alkitab. Atau sebaliknya, saya belajar Alkitab saja dulu, nanti baru saya berubah. Enggak ada seperti itu. Enggak ada yang seperti itu. Keduanya dilakukan bersamaan. Dan itu yang ditekankan oleh Yesus. Kalau kita mengabaikan hal ini, ada dua kemungkinan. Pertama, memang kita tidak mengenal Kristus. Dan kita tidak mengakui pengajarannya. Atau yang kedua, kita merasa lebih pintar daripada Yesus. Hanya ada dua kemungkinan itu. Saudara, firman itulah yang justru membawa seseorang pada perubahan hidup yang benar. Kalau gak ada firman, lu berubah dari siapa? Lu berubah ke arah siapa? Kalau gak ada firman yang menjadi penuntun dan menjadi goalnya, lalu ke arah mana sebenarnya kita berjalan? Ke arah mana perubahan hidup itu? Dan kalau perubahan itu tidak dilakukan, maka firman itu tidak dapat dirasakan. Firman itu tidak jauh berbeda dari 2 tambah 2 sama dengan 4. Gampang, gak perlu dirasakan. Saudara, firman dan perubahan hidup harusnya menjadi 2 bagian yang berjalan bersamaan. Pertobatan, perubahan hidup, Alkitab, dan yang terakhir, sebarkan atau sampaikan kepada semua orang. Saudara, kita tahu ayat yang ke-47 ini sebenarnya masih dalam satu kalimat yang sama dengan ayat sebelumnya, ayat 46. Tapi sengaja dipisah untuk memudahkan kita mengerti
bahwa ayat yang ke-46 sudah beres, sudah genap, sudah selesai dilakukan oleh Kristus. Dan ayat yang ke-47 adalah bagian yang harus kita kerjakan. Ayat ke-47 adalah bagian yang harus kita kerjakan. Dan kita tahu bahwa bagian ini, perikop yang baru saja kita baca ini sebenarnya adalah amanat agung versinya Lukas. Amanat agung versinya Lukas. Kita tahu amanat agung versinya Matius. Tapi Lukas juga menuliskan hal yang sama. Amanat agung dalam kacamata, dalam cara pandang, dari sudut yang berbeda yang dilihat oleh Lukas. Saudara, saya rasa amanat agung bukan hal yang baru kita dengar. Bahkan seberapa lama kita menjadi orang Kristen, rasanya selama itu juga lah kita sering mendengarkan amanat agung. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa sulit sekali untuk dikerjakan oleh orang percaya? Kenapa sulit sekali mengerjakan amanat agung? Saya berasumsi ada 3 jawaban kenapa kita sulit sekali untuk mengerjakan amanat agung. Pertama, mungkin tidak tahu. Orang yang baru percaya dan mengenal Tuhan, mengenal Yesus Kristus, saya berasumsi orang-orang itu mungkin tidak tahu bahwa dirinya punya tugas dan kemudian dia harus mengerjakan amanat agung. Ada potensi itu. Tapi itu mungkin hanya untuk orang baru. Orang yang baru mengenal Tuhan. Yang kedua, mungkin sebenarnya dia tahu. Tapi dia mengabaikannya. Tapi dia gak mau mengerjakannya. Dengan mungkin alasan yang hidup saya lebih penting, kerjaan saya lebih penting, atau alasan-alasan lainnya. Dan ketiga, mungkin dia tahu, dia mau, tapi takut. Tahu, mau, tapi takut. Saudara, untuk yang pertama kita bisa maklumi karena mungkin dia adalah orang baru. Orang yang baru mengenal kekristenan, orang yang baru mengenal Tuhan Yesus. Jadi mungkin bagian yang dia baca belum sampai pada amanat agung. Dan kemudian dia belum bisa mengerjakan itu. Belum sampai mengerjakan itu. Tapi untuk yang kedua, tahu, tapi tidak mau mengerjakan, mengabaikan. Mungkin ada 2 hal yang tersemat di dalamnya. Pertama, mungkin dia gak tahu diri. Tahu bahwa amanat agung untuk dia, amanat agung harusnya dikerjakannya. Tahu, tapi gak mau kerjakan. Yang mungkin gak tahu diri. Alasan yang dipakai apa? Kerjaan saya banyak, saya tidak sempat. Saya orangnya sibuk. Keluarga saya belum selesai. Masalah saya belum kelar. Masalah saya masih menjelimet. Jadi saya tidak mau kerjakan dulu. Nanti aja tunggu selesai semua masalahnya. Tunggu kelihatan pekerjaan Tuhan, pekerjaan Roh Kudus di tengah-tengah hidup dan pekerjaan saya, baru nanti saya menyampaikan amanat agung. Saudara, untuk yang kedua ini susah, karena penyakit gak tahu diri itu rasanya belum ada obatnya. Atau mungkin tahu, belum mengerjakannya, tidak mau mengerjakannya, atau mengabaikannya, mungkin karena sebenarnya memang dia belum merasakan keselamatan itu secara pribadi. Dia hanya tahu Yesus adalah Tuhan, dia tahu Alkitab adalah kitab suci orang Kristen, dia tahu orang Kristen pergi ke rumah ibadah yaitu namanya gereja, dan syalalala. Tapi dia belum merasakan keselamatan itu secara pribadi dalam hidupnya. Jadi wajar dia tidak mengerjakan itu. Karena keselamatan itu sebenarnya belum dirasakannya. Dan yang ketiga, takut. Yang rasanya menjadi alasan yang paling banyak dilakukan atau dikatakan oleh orang-orang Kristen. Saudara, kalau kita berada di posisi ini, takut,
Saudara, kita perlu introspeksi diri. Kita harus segera berubah. Mengapa? Karena ketakutan itu bisa jadi sebenarnya adalah alasan dari ketidakpercayaan kita sepenuhnya. Takut bisa jadi adalah alasan dari ketidakpercayaan kita yang seutuhnya, yang sepenuhnya. Saudara, mari kita ambil contoh. Kita pergi bersama seorang teman, salah satu teman kita ke showroom mobil sport. Kita tahu itu mahal. Lalu kemudian teman kita mengatakan, lu pilih mau ambil mobil mana saja, lu ambil, ntar gue yang bayar. Saudara, keputusan kita untuk mengambil itu bergantung pada kepercayaan kita, bukan? Kita harus percaya pada pribadi teman kita adalah orang yang menepati janji, dan kita harus percaya kemampuan finansial dia sanggup untuk membayar itu. Baru kita berani ambil. Terlepas daripada sungkan, segan, syalalala, tapi kita akan ngambil kalau kita percaya pada pribadinya dan kita percaya pada kemampuannya. Baru kita bergerak dan kita memilih. Kalau kita percaya dia punya kemampuan finansial, tapi kita percaya bahwa pribadinya bukan orang yang menepati janji, maka kita gak akan berani bukan mengambilnya. Kalau kita percaya bahwa dia orang yang baik, dia orang yang menepati janji, tapi kita tahu bahwa kemampuan finansialnya gak akan mungkin sanggup untuk dapat membayar ini, maka kita juga akan ragu untuk ambil, takut untuk melangkah. Perlu kedua-duanya itu untuk dapat melangkah ke bagian selanjutnya. Dan sama halnya dengan amanat agung. Baik Matius maupun Lukas memperlihatkan bahwa Yesus jelas sekali mengatakan bahwa kita gak akan mengabarkannya sendirian. Jelas, mau di Matius mau di Lukas, versinya Matius, versinya Lukas, dua-duanya jelas sekali memperlihatkan ada penolong yang adalah Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Ada penolong yang adalah Roh Kudus memberikan kita kuasa, memberikan kita kemampuan, memberikan kita apa yang tidak mungkin, apa yang tidak biasa kita miliki untuk dapat menolong kita menyampaikan amanat agung itu. Oleh karena itu, ketika kita tidak menyampaikannya, ketika kita mengatakan kita takut untuk mengabarkan amanat agung Tuhan, pertanyaan yang sebenarnya adalah, apa yang tidak kita percayai? Apa yang sedang kita tidak percayai? Apakah itu sebenarnya kita tidak percaya kepada Yesus Kristus? Kita tidak percaya bahwa Allah Tritunggal benar-benar ada? Atau sebenarnya kita tidak percaya bahwa Allah Tritunggal memiliki kuasa itu? Pertanyaan sebenarnya apa yang tidak kita percayai? Oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu introspeksi diri ketika kita diingatkan untuk dapat mengabarkan firman Tuhan, menyampaikan Tuhan Yesus kepada orang lain. Kita harus bertanya pada diri kita, apa sebenarnya yang sedang kita tidak percaya? Kita tidak percaya kuasanya, atau kita tidak percaya pada pribadinya? Sekali lagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu percaya keduanya untuk dapat melangkah. Dan ketika kita percaya keduanya, baik pribadinya maupun pada kuasanya, kita akan dapat melangkah, menyampaikan, menyebarkan amanat agung yang adalah wujud dari kepercayaan kita akan pribadi dan kuasa Allah Tritunggal. Jadi saudara, bukti bahwa kita tidak menerima
atau kita tidak menghidupi Injil yang dikurangi, melainkan Injil yang sesuai, Injil yang pas, adalah ketika kita melakukan, menghidupi pertobatan, menghidupi perubahan hidup. Adalah ketika kita mengerti dan mempelajari Alkitab. Adalah ketika kita sebarkan atau sampaikan kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan. Pertobatan, perubahan hidup, Alkitab, sebarkan, sampaikan kepada semua orang. Itulah Injil yang pas, yang tidak dikurang-kurangi. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih, dalam Kristus kami datang ke hadapan-Mu, melihat bagaimana Tuhan terlebih dahulu datang. Bukan kami yang terlebih dahulu bertobat, tapi Tuhan yang terlebih dahulu datang memberikan kesempatan untuk dapat bertobat. Bukan karena kuasa kami, kekuatan kami dapat mengerti, memahami kebenaran Alkitab. Tapi karena Roh-Mu yang kudus yang membukakan pikiran kami untuk dapat memahami kebenaran-Mu. Oleh sebab itu kami datang di hadapan-Mu, kami juga tidak lupa bahwa kami punya tugas yang harus dikerjakan. Bahwa kami mempunyai peran yang harus dimainkan, yaitu sebagai saksi yang memberitakan, menyampaikan, menyebarkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu kami datang ke hadapan-Mu, memohon agar Engkau sendiri yang mempertobatkan setiap kami. Kami terkadang tahu, tapi kami berpura-pura tidak tahu. Kami sengaja mengabaikan. Atau bahkan kami mau, namun kami memakai alasan takut. Kami datang ke hadapan-Mu, memohon agar Engkau sendiri menepuk kami, membimbing kami, menggandeng kami untuk dapat mengerjakan bagian daripada firman-Mu ini. Peran dan tugas setiap kami ini. Tuhan tolong pimpin setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon pimpinan daripada Roh-Mu yang kudus. Amin.